Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 100. Oke, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah Jinxie memperkenalkan dirinya, dia pun langsung menjelaskan mengenai ujian kolam darah Gunung Mata Surgawi ini. Dia berkata, "Pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Siapapun yang berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam di bawah tekanan gelombang sonik pasang tikus ini, maka mereka akan dianggap lolos dan berhasil." Para peserta berbincang-bincang dengan peserta lainnya tentang ujian ini. Shoyan yang masih ragu kemudian diberitahu Nalan Yenran bahwa suku tikus penelan emas berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dari gelembung besar tikus dipancarkan bersama, kemungkinan ahli The Huang pun akan kesulitan menahannya. Sepertinya tidak akan banyak orang yang bisa melewatinya. Setelah itu, akhirnya Shoyan mengerti. Di bawah keributan itu, Jinxie berkata lagi, "Aku akan memberikan waktu persiapan 5 menit kepada kalian semua. Setelah itu, gelombang sonik suara akan diaktifkan. Apakah kalian akan berhasil melewatinya atau tidak? Itu akan tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Tentunya sesuai kesepakatan. Akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika kurang dari 8 orang yang lolos, sisa tempat akan ditentukan dengan undian." Shoyan kemudian memberitahu Nalan Yenran agar nanti Nalan Yenran mencoba untuk menggunakan Douchi untuk menutupi telinga dan mengikuti Shoyan di belakangnya. Namun Nalan Yenran menjawab, gelombang sonik dari tikus penelan emas dapat mengabaikan perlindungan Douchi. Begitu memasuki pikiran seseorang, itu akan membuat orang itu merasakan ilusi atau pusing. Seseorang akan kesulitan untuk bertahan melawannya. Kamu hanya perlu menjaga dirimu saja. Jika aku gagal di sini, mungkin sudah batasku. Semua peserta sangatlah hebat. Sangat sulit bagiku untuk bersaing dengan mereka. Shoyan kemudian bertanya, "Lalu bagaimana cara menghadapinya?" Nalan Yenran menjawab, "Cuma ada 2 pilihan, yaitu bertahan dengan perlindungan Douchi yang kuat untuk melewati ujian ini, atau menyerang dengan teknik gelombang sonik suara yang kuat sehingga mampu menyaingi gelombang sonik tikus emas." Segera Shoyan menyadari bahwa dirinya juga mempunyai teknik auman emas harimau singa. Sekaligus teknik ini memiliki aura naga. Akibat dari Shoyan mengkonsumsi pil naga yin dan yang. Akhirnya ujian kolam darah dimulai. Jinxie berkata, "Waktunya habis. Ujian pos pemeriksaan akan dimulai." Semua peserta menjadi tegang. Puluhan ribu tikus penelan emas berjejeran untuk mulai mengaktifkan ujian dari gelombang sonik ini. Kemudian Jinxie berkata, "Kalian semua hanya punya waktu 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal." Beberapa dari mereka kaget, namun sebagian dari mereka memulai dengan hormat kepada Jinxie dan langsung memulai platform ujian. Namun sayangnya beberapa orang tadi yang sudah memulai langsung gagal karena serangan gelombang sonik tikus penelan emas. 4 orang lain yang berniat bekerja sama akhirnya maju ke depan. Namun sayangnya keempat-empatnya orang tadi langsung gagal begitu saja. Selanjutnya Feng Qi'er berniat untuk maju ke ujian ini. Semua orang yang berfokus perhatian ke Feng Qi'er sekarang. Dikenal sebagai jenius dari pavilion Feng Lei, pastinya dia memiliki kemampuan untuk dibanggakan. Bahkan Jinxie sekalipun sedikit bereaksi dengan Feng Qi'er. Feng Qi'er maju ke depan dengan hormat sambil berkata, "Feng Qi'er, dari Wing Lightning Pavilion menyapa tetua Jinxie. Guru telah menyuruh saya untuk mewakili dan mengirimkan salam sebelum saya pergi." Jinxie dengan tersenyum menjawab, "Bantu aku berterima kasih pada Lei Xunze atas perhatiannya. Aku akan pergi ke Wind Lightning Pavilion untuk menemuinya jika ada kesempatan di masa depan." Shoyan yang mendengarnya langsung bergumam, "Feng Qi'er, Lei Xunze, memang sangat mustahil bagi Wind Lightning Pavilion untuk memiliki posisi seperti itu di Center Plains jika mereka tidak memiliki dusun." Segera Feng Qi'er langsung memulai ujiannya. Feng Qi'er langsung menggunakan teknik gerakan 3000 petir. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan semua orang yang melihatnya kaget. Tampaknya gelombang sonik pun kesulitan mengejar Feng Qi'er. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti di belakang dan menghancurkan bayangan yang muncul satu demi persatu.
Jinsi yang melihatnya tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah berlatih gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion ke tingkat tertinggi. Beberapa saat kemudian, Feng Qi'er benar-benar telah berhasil melewati ujian ini dan menjadi orang yang pertama masuk dan berhasil naik ke puncak gunung. Ini telah menyebabkan peserta lainnya ribut, terutama terjadi pada Tang Ying, Wang Qin, dan Meng Qingluan. Menjadi anggota dari 4 pavilion, mereka tentu tidak ingin kalah dari pavilion lainnya di tempat ini. Sementara Shoyan juga menyuruh Nalan Yinren agar mengikutinya di belakang. Sementara itu, Yang Ying juga mulai maju dan menyapa Jinsi. Dia berkata, "Murid pavilion 10.000 pedang, Tang Ying," menyapa tetua Jinsi. Jinsi juga menganggukkan kepalanya melihat Tang Ying. Keempat pavilion ini benar-benar sesuai reputasi mereka. Adalah orang-orang dengan kemampuan hebat. Dengan metode yang begitu sempurna, tidak mengherankan jika mereka dapat memiliki posisi seperti itu di dataran tengah. Segera Tang Yin juga memulai ujiannya. Dia menggunakan sebuah teknik khusus dari pavilion 10.000 pedang. Nalan Yinren kemudian menjelaskan, "Ini adalah teknik pedang kerajaan dari pavilion 10.000 pedang. Ada rumor bahwa jika seseorang mempraktikkannya ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat mengendalikan pedang dengan hati dan juga bergerak dengan pedang. Kecepatan terbang seseorang juga akan sangat cepat. Ini bisa dianggap sebagai teknik unik dari pavilion 10.000 pedang." Shoyan mengangguk. Ini memang cukup misterius. Dengan menggunakan teknik tersebut, Tang Ying juga berhasil mencapai puncak gunung dengan mudah melewati ujian gelombang sonik tersebut. Selanjutnya ada Wang Chen. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jinsi dengan berkata, "Wang Chen, dari pavilion musim semi kuning." Wang Chen tidak menunda-nunda, dengan cepat memulai ujiannya. Duci yang seperti tinta hitam pekat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, membungkusnya seperti bola hitam melesat melewati tangga batu. Walaupun di bawah serangan gelombang suara, namun bola hitam itu masih bisa menahannya. Bola hitam pekat itu sekali lagi melesat maju. Akhirnya, itu terbalik di udara dan mendarat di puncak gunung dengan tawa keras. Wang Chen pun berhasil naik ke puncak gunung. Selanjutnya yang akan maju adalah seorang wanita muda. Dia berkata, "Pavilion bintang jatuh Mu Qingluan menyapa tetua Jinsi." Jinsi menjawab, "Nona Qingluan benar-benar menjadi semakin manis. Saat ini klanmu memintamu untuk menjadi murid Fin Sunse. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu keputusan yang cukup bagus." Shoyan mendengar kata Fin Sunse langsung kaget. Mu Qingluan, dia sebenarnya adalah murid Fin Sunse. Tujuan dari Shoyan ke dataran tengah adalah meminta bantuan kepada teman gurunya Fin Sunse. Oleh karena itu, Shoyan yang mendengar berita ini tentu saja sangat bahagia. Namun, di saat itu juga, Mu Qingluan segera memulai ujian menaiki tangga batu. Ketika gelombang sonik melonjak dari segala arah, dengungan lembut burung yang jelas terdengar dari mulut kecil Mu Qingluan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonik yang melonjak tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan dan dengan cepat tersebar dan dalam sekejap. Nada di dalam seluruh susunan suara menjadi kacau. Selama kekacauan ini, Mu Qingluan memanjat dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Sepertinya dia adalah orang yang memiliki waktu termudah. Gelombang sonik yang dapat melukai jiwa seseorang tampaknya sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Semua orang yang melihatnya juga kaget. Melihat dari kelihatannya, Mu Qingluan lah yang terlihat lebih mudah untuk melewati ujian ini daripada orang lain. Segera Shoyan juga mulai maju dan berkata dengan sopan, "Junior Shoyan ini menyapa tetua Jinsi." "Shoyan?" Jinsi cukup kaget melihatnya. Nama Shoyan terkenal baru-baru ini. Bahkan Vikian tidak dapat menangkapnya. Tidak disangka, bahkan dia bisa datang ke tempat ini. Jinsi melihat Nalan Yinren di belakang Shoyan lalu berkata, "Gelombang suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah kamu yakin ingin membawa orang ini?" Nalan Yinren sendiri pun berbisik pada Shoyan, "Mengapa kamu tidak naik sendiri?
Membawaku bersamamu hanya akan menjadi beban. Shoyan menjawab, ikuti saja aku. Perlakukan itu sebagai hadiah untuknya. Nalangyandran langsung memahami bahwa yang dimaksud adalah hadiah untuk guru. Perasaan cinta Shoyan dan Yun Yun memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun masing-masing dari mereka memiliki perasaan yang saling mencintai walaupun tidak akan pernah bisa bersama. Segera Shoyan memulai ujian menaiki tangga yang penuh akan gelombang sonik dari atas pegunungan. Shoyan menggunakan docinya untuk membuat pertahanan agar bisa berjalan menaiki anak tangga. Di belakangnya, Nalangyandran juga menstimulasi docinya hingga batasnya serta melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya sambil mengikuti dari belakang di belakang Shoyan. Di panggung batu, para peserta lainnya menyaksikan Shoyan dan Nalangyandran yang bekerja sama. Padahal itu adalah hal yang sangat sulit. Ujian gelombang sonik ini tidak pernah ada tim yang bisa melewatinya. Apapun itu hanya bergantung pada kemampuan individu masing-masing. Di bawah serangan gelombang sonik seperti itu, kemungkinan bahwa Feng Qior dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Saat melewati ujian itu, Shoyan dan Nalangyandran berulang kali mendapatkan serangan gelombang sonik yang kuat. Namun mereka masih berusaha sangat keras untuk tetap melewati ujian ini. Setiap kali Shoyan dan Nalangyandran maju, mereka akan menghabiskan banyak dauci. Baru setelah itu mereka dapat mencapai tujuan mereka. Dia melihat punggung Shoyan yang tidak jauh darinya dan dengan paksa menahan rasa sakit dari jiwanya di dalam hatinya. Pertahanan dauci semaksimal mungkin dilakukan untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. Shoyan dan Nalangyandran akhirnya menerobos setengah dari jarak tangga batu. Namun, wajah Nalangyandran sangat pucat saat ini. Jika bukan karena ketekunannya, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan sejauh ini. Agak terlalu sulit bagi Nalangyandran untuk menerobos serangan gelombang suara tikus ini dengan kekuatannya saat ini. Penglihatan Nalangyandran berangsur-angsur menjadi kabur. Dia melihat Shoyan di depannya mendunginya. Dia memikirkan masa lalu ketika dia menggunakan status angkuh untuk secara paksa membatalkan pertunangan klan Xiao. Pada saat itu, dia mungkin masih muda dan manja. Tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan tindakannya adalah tentang Shoyan yang menjadi sampah yang tidak berguna. Pada saat itu, dia telah diterima di sekte Mystic Cloud dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Sedangkan Shoyan hanya seorang tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil. Kesenjangan antara keduanya sama seperti antara surga dan bumi. Kesombongannya saat itulah yang membuatnya menjadi seperti ini. Karena itulah penyesalan terbesar bagi Nalangyandran yang tidak akan bisa diperbaiki lagi. Di bawah pemikirannya masa lalu mereka, tubuh Nalangyandran semakin lemah. Dia sudah tidak mampu menahannya lagi. Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik. Segera Nalangyandran hampir pingsan. Semua orang yang melihatnya kaget. Feng Qior berkata, bertingkah sombong, melakui orang lain dan dirimu sendiri. Sementara itu, Tang Yin juga berkata, orang ini cukup kuat, dia belum mengungkapkan kemampuan aslinya. Wang Chen mengejek sambil berkata, hehehe, kamu benar-benar terlalu memikirkan bocah ini. Sementara itu, Mu Qingluen berkata, itu mungkin tidak benar, orang ini mungkin masih muda, tetapi bahkan aku tidak dapat meremehkannya. Selain itu, ia mampu melarikan diri dari tangan Fitian dari Wind Lightning Pavilion. Meskipun dia mendapatkan bantuan kekuatan luar, sepertinya tidak akan ada yang percaya bahwa dia tidak memiliki beberapa kekuatan. Segera akhirnya Shoyan mengungkapkan gerakan 3000 petir miliknya. Semua orang yang melihatnya langsung kaget. Mu Qingluen langsung berkata, hah? Gerakan 3000 petir? Ini benar-benar seperti yang dikatakan. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin. Feng Qior dengan dingin mengejek kalau Shoyan hanya pencuri. Mu Qingluen menjawab, seorang pencuri tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kepala pavilion Fengling Utara, Fei Tian. Feng Qior dengan marah menjawab, kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana dia akan membawa wanita itu dan melewati serangan gelombang suara. Shoyan segera menggendong Nalangyandran. Namun, Nalangyandran berkata, kamu harus maju sendiri. Aku tidak mampu melewati ini. Namun, Shoyan tetap menggendongnya dan menyuruh Nalangyandran menutup telinga dengan docinya.
Di bawah kecepatan gerakan 3000 petir, Cheyenne maju melewati gelombang sonik tikus penelan emas. Namun setelahnya, Cheyenne mengaktifkan teknik gelombang suara harimau naga mengaung. Semuanya kaget mendengarnya, terutama Jinsi. Apalagi aura yang dipancarkan itu adalah aura naga sejati, sedangkan Cheyenne adalah manusia. Bagaimana mungkin Cheyenne bisa menggunakan aura naga? Teknik yang dikeluarkan oleh Cheyenne benar-benar luar biasa. Bahkan ribuan tikus penelan emas semuanya telah tak sadarkan diri. Cheyenne dan Nalandiandran pun berhasil melalui ujian gelombang sonik tikus penelan emas tersebut. Oke, baiklah saya cukupkan sampai di sini saja dengan spoiler dari saya tentang Battle Through the Heaven Season 5 episode 100. Ini untuk episode minggu depan ya. Jika kalian suka, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya yang mungkin menyakiti hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!